Buat aglonema subur atau cepat beranak itu guys, ada beberapa faktor ya. Kita mulai dari faktor yang paling akhir dulu. Sebenarnya semuanya penting, tapi yang jauh lebih penting itu gratis guys, tidak pakai bayar. Nah, jadi sekarang kita akan membahas secara tuntas dulu ya guys ya. Nomor satu, kita mulai dari akhir ya. Nomor 5 itu penyiraman. Penyiraman itu wajib, tapi kalau pemupukan tidak begitu wajib guys. Kenapa saya bilang tidak begitu wajib kalau pemupukan? Karena pemupukan itu sudah ada di media tanam kita guys. Jadi nutrisi-nutrisi yang ada di media tanam ini itu sebenarnya sudah bisa diserap oleh aglonema kita ya guys ya. Tapi perlu. Nah, itu nomor 5, pupuk. Nah, kalau nomor 4 itu wajib tadi penyiraman. Tapi kalau pupuk itu tidak wajib menurut saya, walaupun perlu. Jadi antara wajib dengan perlu kan bisa dibedakan. Kalau perlu berarti boleh enggak. Berarti kita bisa taruh, kita ganti dengan kompos apa segala macam, dan itu sudah cukup untuk aglo kita sebenarnya. Dan pupuk-pupuk yang lain itu misal kayak Gandasil, NPK segala macam itu penunjang ya. Tapi kalau penyiraman itu wajib. Jadi penyiraman itu kalau saya pribadi ngocor 1 kali 3 hari, atau bisa disesuaikan dengan lokasi kita sendiri ya guys ya. Misal kalau musim hujan, otomatis kan penyiraman tidak 1 kali 3 hari, karena media tanam kita ini tentu masih basah kalau tidak ada sinar matahari ya, cahaya sinar matahari atau sirkulasi udara, karena memang musim hujan. Nah, jadi buat teman-teman itu nomor 4, penyiraman. Nomor 3 itu media tanam. Nah, padahal tadi kan sumber makanan media tanam kita, sumber makanan aglonema kita itu kan dari media tanam ya guys ya, kalau tidak ada pupuk. Jadi memang sebenarnya 5-lemanya itu sangat perlu, sangat mendukung, tapi yang wajibnya itu ada 4. Nah, media tanam ini yang wajib yang ketiga. Itu menurut saya loh ya, kalau menurut pengamatan saya selama ini yang sudah saya perhatikan selama saya belajar bertani aglonema ini. Nah, jadi nomor 3 itu media tanam yang bagus itu menurut saya itu difermentasi. Difermentasi dengan nutrisi-nutrisi yang cukup ya. Misal kayak sekam mentah, sekam bakar, kokopit, akar pakis, andam, dan kalau saya pribadi masih pakai perlit. Nah, itu 6 itu menurut saya itu wajib ada supaya aglonema kita itu subur. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang punya media tanam komplit seperti itu, menurut saya hasilnya jauh lebih bagus ya guys ya. Jadi pemupukan itu penunjang. Nah, membantu maksudnya ya. Nah, jadi kalau yang nomor 2 itu apa? Itu sirkulasi udara. Kalau aglonema kita ini lokasinya, penempatannya kurang pas, ketutupan sama tembok atau segala macam, jadi udaranya kurang guys, itu menurut saya akan membuat aglonema kita ini pertumbuhannya kurang bagus. Itu saya sudah buktikan loh ya guys ya, dengan aglonema saya sebelumnya yang tempatnya belum ada gitu. Jadi kalau teman-teman memang tidak ada tempatnya, memang harus di ini ya, agak memakan
tenaga sama waktu ya. Masalahnya kan harus kita jemur, harus kita pindah-pindahkan, tapi nggak apa-apa kan, kita senang merawat aglonema kita itu, nanti lama-lama mengabdi ya guys ya. Nah jadi buat teman-teman, sirkulasi itu nomor 2. Jadi nomor 1 apa ya? Kalau nomor 1 itu sinar matahari guys. Dengan cahaya sinar matahari seperti ini nih, teriknya matahari ini, saya dari samping kanan, kiri, depan, sinar mataharinya sangat bagus guys. Jadi media tanam yang ada di pot ini cepat kering. Nah dengan dia cepat kering, otomatis saya menyiramnya bisa sekali 3 hari, dan mistingnya saya bisa setiap hari, tapi dengan syarat media yang poros ya. Nah jadi kalau menurut saya pribadi, kalau udah sinar mataharinya cukup, ini aglonemanya bisa mempunyai anak yang sangat-sangat banyak loh guys ya. Di tempat saya ini banyak banget anak-anakannya setelah sudah saya pindahkan ke atas ya. Ini sinar mataharinya boleh teman-teman lihat, ini jam 4:30, tapi nih sinar mataharinya nih di kamera kan kelihatan banget, ini terang banget aglonemanya. Nah jadi boleh teman-teman lihat aglonema yang terpapar langsung kena sinar terik matahari, itu hasilnya jauh lebih bagus dibanding yang tidak kena sinar matahari guys. Saya mah nggak benar-benar, ini pengalaman saya pribadi loh. Walaupun orang bilang pupuknya ini, pupuknya itu, buat teman-teman penghobi aglonema, tidak usah tergantung dengan brand atau merek pupuk-pupuk guys. Pupuk yang murah sekalipun itu akan bagus kalau penempatannya sudah benar. Jadi kita ulang kembali, sinar matahari, sirkulasi udara, media tanam, penyiraman, sama pupuk. Jadi ini nomor 5 guys, pupuk itu ya. Nah semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share ya guys ya. Thank you.